Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi latihan ini. Saya ini bawa ini bungkusan ini untuk makan siangnya karyawan. Ini ikan ada bakso, ada macam-macam. Bakso didinginin, nanti di kulkas ini mereka bisa buat bakso. Ayo, saya akan bicara masalah penting banget tentang pasif kooperatif bagi utang KTA dan juga pinjol. Apa itu pasif kooperatif? Monggo laksanakan. Oke, saya simpen tas dulu. Tas komputer isinya. Alat perangnya dikeluarin dulu. Jadi, kamu dulu sini. Apa itu pasif kooperatif bagi Anda yang kena terjerat pinjol, KTA, dan yang lainnya? Kenapa saya utamakan ke orang yang tidak ada jaminannya dulu? Pasif kooperatif adalah ini ada satu chat dari saya, dari seorang warga ya. Itu dia chat bahwa dia sudah dikasih diskon 80% oleh satu si pinjol, tapi dia belum ada uang untuk kembalikan. Terus ada juga satu lagi chat yang dari Bogor, ini adminnya Bogor, kebetulan SKDA Bogor. Itu dia ternyata pas dia cek di BI checking dari HCI ya, itu nol dia, sudah diambil alih pihak ketiga. Saya pikir itu ambil alih di Casey, ternyata enggak, itu HCI. Dan saya pernah ngomong sama dia sebelumnya gitu. Nah ternyata apa yang sudah lakukan? Nah di DC-nya, taruh ya mana ya, HCI. Nah ini dia. Ini ternyata ini ceritanya ya. Saya Nurjana Cap, admin SKDA 2 Bogor. Nah ini ceritanya. Ini cerita 2 tahun lalu saat saya masih awam dengan dunia perpinjolan sembari saya ini. Jadi awam dengan perpinjolan dan kredit online. Waktu itu teman saya pinjam data saya untuk ambil handphone di HCI. Sesuai perjanjian verbal dengan teman saya, tekankan yang penting biayanya benar gitu. Nah, ini besok lagi jangan mau lagi Anda dipinjam-pinjam lagi gitu. Karena kadang-kadang timbul masalah gitu. Saya pakai jaket kenapa? Karena anginnya cukup kenceng ya sob ya. Motornya pelontol-pelontolan. Gitu-gitu 250 cc loh. Kalau di ininya, kalau di STNK-nya saya nggak tahu benar apa enggaknya. Dan alhamdulillah Allah memberikan banyak kebaikan. Jam saya gede sob. Jadi intinya harus gini. Terus seperti ini. Pakai jam dulu. Kalau jam dia dimasukin nggak cukup sob. Kenapa pakai jaket kulit? Karena anginnya kenceng, karena protolan dia. Dan Allah maha baik ya. Saya dulu Vespa sejati. Dan kemarin saya doa ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya kayak motor ini Japsel ya. Tapi dia manual gitu. Dan modif-modifan gitu. Taunya udah ada orang yang udah selesai modif bosen gitu. Dijual ke saya gitu. Termasuk bobber saya itu sama juga gitu. Jadi kebaikan Allah. Jadi terusin ya. Bulan pertama aman pembayaran, ternyata bulan kedua teman saya yang gagal bayar dan seminggu kemudian FC HCI datang ke rumah. Polosnya saya ceritakan kronologisnya kepada MC tersebut. Kebetulan nomor handphone yang dicantumkan saat pengajuan barang itu adalah nomor teman saya dan itu ya sama-sama kita telepon. Akhirnya FC tersebut datang ke alamat rumah teman saya dan saya tidak tahu apa yang dibicarakan antara FC dan teman saya tersebut. Singkat kata saya dinyatakan clear. Nah, tidak ada lagi yang konfirmasi atau datang ke rumah dan hubungi saya dan teman saya lost kontak. 2 tahun kemudian bertepatan Ramadan bulan lalu tiba-tiba ada telepon ke kantornya mengklaim dari HCI menanyakan outstandingnya. Saya tersebut. Mereka sampaikan, jelaskan kronologi yang pernah saya sampaikan. Saya bilang, kalau memang masih ada outstanding, kenapa baru sekarang setelah 2 tahun baru muncul kembali dan tidak pernah lagi ada yang datang? Padahal ini ke alamat saya biasa kayak bilang 15 orang lah yang akan meluncur ke kantor dia, digertak gitu. Saya jawab, ya silahkan, lanjut ke WA, saya bilang, tolong kirim ID card, surat dan outstanding historinya. Malah ngotot nggak mau kasih. Saya bilang nggak ada kelengkapan baru, itu saya nggak mau gubris, menghilanglah mereka. Kemarin muncul lagi penelpon wanita menanyakan hal yang sama. Saya tanya lagi kenapa baru muncul setelah 2 tahun. Dia bilang HCI setahun ini udah nggak ada FC gitu. Saya bilang nggak mungkin, ujungnya ngomong agak jadi arogan dan berhenti kalau udah 2 tahun cap, mohon bimbingannya. Oke. Anda jadi target lebih keras gitu.
biasa ini saya jawab seperti itu. Terus kita ya insya Allah kayak acuan saya dasar. Terus dia barusan ngecekin ke BI checking, ini hasil BI checkingnya. Ternyata di sini ini hasil BI checkingnya. Ternyata di sini dialihkan ke pihak ketiga itu. Itu benar juga. Karena ini penting. Anda kalau nanti gini loh, tagihan hutang kita itu yang tertulis di negara ada di BI checking gitu. Dan ini jadi saya jadi intinya gini Sob, Anda melakukan pasif kooperatif. Jadi tetap bagi tadi ya contoh yang orang minjam segala macam-macam, dia tanya dia belum ada dana, tetap ya kooperatif. Kumpulkan seluruh tagihannya Anda, baik ini kartu kredit atau apapun, berapa yang makanya Anda minta payment history dulu gitu, sama outstandingnya berapa, payment history-nya juga gitu. Setelah itu berapa yang sudah dibayar, berapa yang belum. Contoh kalau Anda pinjam, anggaplah pinjam 3 juta, ternyata pas dikumpul-kumpulin Anda udah utang udah kebayar 2 juta, malah lebih 3.500.000. Berarti apa? Kirim surat apa? Surat lunas pihak. Atau kalau masih kurang 1 juta bilang saya cuma kurang 1 juta, kalau mau 1 juta ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Karena yang wajib yang Anda kembalikan pokoknya tok gitu. Bunganya itu tergantung Anda, silakan Anda asal ikhlas aja asal ada uangnya gitu. Jadi intinya apa? Kalau nggak ditelepon jangan telepon. Kalau ditelepon ya secukupnya. Mohon maaf ya Pak, saya punya waktu kalau ditelepon. Boleh ngomong ini, saya kasih waktu, saya masih sibuk Pak gitu. Ini lagi di mana sebutin aja. 5 menit aja paling saya bicara, dari 5 menit matikan gitu. Jadi itu, jadi pasif tapi kooperatif gitu. Surat tetap jalan, kooperatifnya berarti surat jalan, negosiasi gitu. Terus tadi yang kalau cap soalnya udah dikasih diskon 80% bunga dan denda gitu. Ya udah tetap aja ngotot Anda ke pokoknya, atau Anda tadi sudah dibayar berapa, kurangnya berapa, seperti itu yang dia itu ngotot sembari Anda cari uang gitu. Tetap ya, saya tidak ngajarkan Anda ngemplang hutang harus dibayar, tapi pokoknya toh, karena dasarnya agama itu. Jadi seperti itu. Dan ini kita lakukan supaya tidak ada lagi pinjol-pinjol yang berkeliaran. Sekarang ini mohon maaf ya, warga SKD seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua lakukan kopdar kopdar. Jadi prioritas. Tapi Anda bayar ya 25.000 atau berapa. Kalau nggak bayar, kalau nggak ada uang ya nggak apa-apa, nggak bayar gitu. Bayarnya ke siapa? Langsung ke adminnya. Kasihan admin yang jadi kan kita ngumpul di situ, mungkin uangnya untuk beli kue atau minuman atau nyediain tempat, kan capek juga orang ngelain kopdar. Jadi mulai sekarang kita berbayarnya apa? Tapi bukan untuk SKD lo ya, sama sekali kami tidak terima, tapi untuk Anda sendiri. Jadi intinya untuk para adminnya, biar adminnya juga lebih semangat lagi untuk mengumpulkan itu. Karena sekarang kopdar tuh isinya, saya kan bang, ngapain saya ngumpul dengan orang pinjol? Nggak apa-apa, kumpul aja, saya aja nggak masalah kok. Anda masalah bang puluhan miliar, ada hampir 50 heman, saya tetap tangani. Hutang 500.000 saya tetap bantu yang ini. Jadi jangan pisah-pisah gitu. Karena tujuan kita mempermudah Sob. Nah, Anda kuatkan kumpul. Karena sekarang bank, leasing, udah panik semua sekarang ini. Kalau dia mati atau gue yang mati gitu. Jadi intinya Pak, kita yang ditekan bukan mati, bila perlu dilelang, bila perlu gitu. Kemarin ada orangnya, cuma nggak berani gitu. Saya nggak mau bantu orang yang nggak berani. Kalau nggak dablek saya nggak mau gitu. Jadi SKD itu kumpulan orang dablek semua. Dablek mau kaya, gitu. Mau kaya, mau bebas riba. Dan harus tobat riba, pasangin pelang di situ. Ini nggak mau gitu. Karena kalau padahal udah mau dilelang, kalau udah masuk lelang lewat Sob. Kayak saya ini berat lebih sebelum lelang kita ajukan, gagalkan gimana caranya, dengan somasi, kayak dengan apa, dengan pelaporan polisi, dengan tulisan bahwa rumah ini masih dalam sengketa segala macam-macam. Jadi itu caranya. Kumpul kopdar, udah seperti itu dulu. Bagi Anda sekarang ini yang kehilangan kerjaan di Gojek atau di Grab, bisa gabung dengan Uber ya. Uber lagi buka sekarang nih. Termasuk para terapis, pijet dan yang lainnya gitu. Sekarang kan mau ditutup nih sekarang. Uber mau siapkan. Tapi di APK-nya nanti bulan depan kita akan meluncurkan gitu. Jadi sekarang kita terima dulu kalau bisa yang ada vendor-vendornya semua. Jadi vendor-vendor, nah hubungi staf saya, asisten saya, Mbak Ade namanya. Ada nomor handphonenya, saya lupa nomor handphonenya. Ada nomor handphonenya. Catat aja nomor handphonenya ya, terus Anda bisa linkan. Jadi hubungi Ade Fitri, nomor handphonenya adalah info bisnis 08 81 0379 89 berapa ya? 89 berapa ini? Dek berapa 89 berapa, Dek? Ini ya. Kosong 881 0379 89338 89338. Ini orangnya nih. Kamu sebutin nomor handphone kamu. Nanti hubungi dia, mitra pijet segala macam, vendor segala macam-macam. Termasuk mitra driver. Driver mobil itu saya butuh satu kota 20 orang, 20-25 orang. Kalau bisa koperasi, ada koperasinya.
Ya, coba nomor kamu berapa Bu? 0881 0379 89338. Udah ada yang hubungi nggak sekarang pinjol? Tadi udah ada satu. Dari share-nya Bapak sudah ada. Udah ada ya? Nah, nanti di broadcast. Nah, kamu terima semua, termasuk vendor pijat kumpulin. Berapa dia dibawa ke pijatnya kamu cekin. Terus, oh saya mobil Pak, kota mana? Sebutin kotanya masing-masing. Udah 20 kota baru gitu. Nanti maksudnya? 20 orang baru satu kota saya on kan, atau ada koperasinya. Kalau ini saya koperasi mobil, karena Gojek kan harus ada, itu aturan pemerintah harus ada koperasi. Kalau nggak ada koperasi susah. Hubungan kita hanya aplikator toh. Ya Sob ya, kita akan buka semuanya, kita akan bantu Anda semua. Tapi ingat bayarnya mahal loh Sob. Bayarnya apa? Doa terbaik, Al-Fatihah sama sholat Nabi itu. Doakan saya mudah-mudahan istiqamah. Karena Uber ini saya nggak jual kemana-mana itu. Bagi Anda contoh ya sekarang ini yang mitra cabang, kepala cabang itu harus kerja pakai angin puting beliung strateginya kayak si Joni itu. Sekarang akhirnya Gorontalo bergolak gitu, bergairah. Kemarin yang di Gorontalo katanya mau ditutup ojol yang nomor 1 nomor 1-nya mau ditutup kantor perwakilan. Kita terima, kita tampung Sob. Nah, nanti mitra pijat juga mah kita ditutup di sana kita buka gitu. Jadi nanti saya jelasin apa itu pain point namanya dan itu akan saya manfaatkan di Uber, di Uber. Jadi dan itu tujuan kita apa? Sedekah membantu. Jadi Uber itu 100% milik Allah dan saya memang 2/3 keuntungannya nanti itu hanya untuk wakaf, untuk dibalikin lagi untuk warga semua. Jadi apa? Akan bergulir hasilnya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Itu yang terjadi di Uber saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita. Ada kabar lagi ke bilanya. Nanti dari kita ada mau melakukan CSR ya, di wakaf CSR di Uber itu. Dan itu akan bantu Anda yang ketika saya sedih ya, ketika rumahnya dilelang nggak ada dana, nggak ada yang mau cover gitu. Nanti Uber yang cover. Dari anak kerjasama, jangan sampai contoh kayak teman saya hutangnya cuma 600 jutaan, dia renovasi rumah, udah gitu dia pinjam satu bank daerah tapi yang ada di Bali, udah gitu rumahnya 3 miliaran, pas dia mau dilelang dia jual rumahnya 2,5 miliar, nggak laku, terus ada orang nawar 2 miliar gak dikasih, ternyata apa? Langsung masuk lelang, dilelang cuma 900, dia cuma dapat 100 juta tau, bayangin, kan kasihan gitu, kan lebih baik kita yang cover. Kok kayaknya susah, nggak mudah gitu. Kan nilainya banyak, enggak mudah asal kita bersatu semua. Jadi Uber itu 100% milik Allah. Ya, tidak dijual ke asing dan asing dan kita akan lawan kapitalis. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.